Sebuah pedang menembus, dan semua orang terkejut. Pertarungan ini hampir seperti ritme berdiri dan turun. Terlebih lagi, pedang lembut Yuli tidak menyelesaikan pengebiriannya, dan langsung menusuk wajah Ruhua. Tapi Ruhua adalah seorang penyihir seni bela diri dengan kekuatan tak terbatas, master nomor 1 di sekte luar, bagaimana dia bisa ditusuk dengan mudah oleh Yuli. Dengan kilatan sosok berbunga-bunga, dia menghindari tusukan pedang lembut itu. Di saat yang sama, kekuatan seluruh tubuhnya meledak secara tiba-tiba, dan dengan guncangan palu raksasa, pedang lembut yang menusuk ke dalam terguncang. Palu Safeng. Ruhua mengeluarkan teriakan keras, dan memukul sepasang palu raksasa pada saat yang sama, menghancurkan kehampaan, kekuatan palu yang menakutkan menghancurkan ruang, mengunci kekuatan tersebut, dan tersapu. Segera setelah Yuli mengangkat pedang lembut itu, meteor itu bangkit kembali, dan sebuah pedang menembus kekuatan palu yang melonjak. Sebelum kekuatan pedang habis, itu langsung memaksa kembali palu ganda berbunga-bunga itu. Sungguh keterampilan tempur yang kuat. Ruhua mengerutkan keningnya, dan terus menggunakan keterampilan bertarungnya yang luar biasa, menindas orang dengan kekuatan dan menyerang dengan kekuatan. Yuli, di sisi lain, tenang dan tanpa henti, menggunakan pedang lembut untuk melawan palu ganda, tetapi alih-alih menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekakuan, dia menggunakan kekuatan besar dari keterampilan tempurnya untuk menghadapi kekuatan ilahi alami yang berbunga-bunga. Di bawah kekuatan keterampilan tempur tingkat tinggi, Ruhua tidak dapat menekan kekuatan suci Yuli. Palu ganda tidak mendapatkan keuntungan apapun. Kekuatan palu yang dapat meruntuhkan gunung dan menghancurkan gunung berulang kali dipatahkan oleh Yuli dengan pedang, dan itu sangat mencekik Ben. Untuk sementara, kedua belah pihak bertarung selama lebih dari 10 ronde, dan pemenangnya masih ragu-ragu, namun Ruhua jelas-jelas dirugikan. Lu Chen tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya saat dia melihat mereka berdua berdebat. Seperti kata pepatah, satu kekuatan akan turun 10 kali lipat. Ruhua memiliki bakat yang sangat tinggi, kekuatan supernatural alami, dan kekuatan tempurnya pasti di atas Anyu. Lu Chen merasa bakat Yuli biasa-biasa saja, paling-paling dia akan setara dengan Ruhua. Bagaimanapun juga, Yuli mendapat dukungan skill tempur tingkat tinggi, serta keunggulan kualitas senjata, Ruhua pasti tidak akan mampu menghancurkan Yuli. Namun saat keduanya bertarung satu sama lain, Lu Chen menyadari bahwa dia meremehkan Yuli dan melebih-lebihkan Ruhua. Yuli tampil sangat baik, dia pandai mengembangkan keunggulannya sendiri, berani bersaing dengan Ruhua, dan menindas Ruhua dengan kekuatan skill tempur tingkat tinggi. Dan orang seperti Ruhua yang terlahir dengan kekuatan supernatural harus mengambil jalur maskulin untuk memaksimalkan kelebihannya sendiri, namun dia telah mempraktikkan keterampilan bertarung yang ganas dan feminin, yang merupakan kesalahan dan pemborosan bakat. Melihat Yuli menjadi tenang karena anjingnya, dia tahu bahwa Yuli belum mencoba yang terbaik, Ruhua sudah hancur. Benar saja, tidak butuh waktu lama untuk menentukan pemenangnya. Yuli menikam salah satu palu godam Ruhua dengan pedang, dan juga melukai Ruhua, jadi tidak perlu terus memukulnya. Yuli, berapa level pedang lembutmu? Ruhua kaget, melihat pedang lembut di tangan Yuli, matanya berkedip tak percaya. Palu godamnya adalah harta karun terbaik, yang beratnya 100.000 jin, bagaimana bisa diledakkan dengan pedang lembut? Pedang lembutku berbobot 200.000 kati. Yuli mengatakannya tanpa jawaban langsung. Ini adalah bobot artefak kuasi leluhur. Saat Ruhua membuka matanya melebar lagi. Pantas saja Yuli berani bersaing dengannya dalam hal senjata. Ternyata Yuli menggunakan senjata kuasi leluhur yang kualitasnya lebih tinggi dari palu gandanya, sehingga dia dirugikan dalam hal senjata. Tentu saja keunggulan senjata saja tidak cukup untuk membuatnya kewalahan. Kalau begitu katakan sejujurnya, level keterampilan tempur apa yang kamu gunakan? Ruhua bertanya lagi. Inilah pertanyaan yang paling ingin dia ketahui. Dia kalah dari Yuli, terutama karena kemampuan bertarungnya. Keterampilan bertarung Yuli begitu kuat sehingga dia, seorang pria kuat, hampir kehabisan nafas. Bisa dibayangkan kalau level skill bertarung Yuli luar biasa tinggi. Tentu saja itu berdasarkan teknik palu Safengmu. Yuli tidak menjawab secara langsung, tapi berkata begitu. Teknik tempur meteor miliknya berada di tingkat menengah langit, sedangkan Safeng Hammer milik Ruhua hanya berada di tingkat menengah bumi. Perbedaan keduanya ada pada beberapa tingkatan. Dia dan Ruhua berada di level yang sama. Penghancuran keterampilan tempur tingkat tinggi. Di wilayah Desolasi Timur,
keterampilan tempur tertinggi yang diketahui hanyalah peringkat teratas bumi. Namun, ia memiliki keterampilan tempur tingkat surga tingkat menengah, yang dapat dikatakan sebagai rahasia, dan tidak dapat diungkapkan begitu saja, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sekarang ada orang luar di sekitar, dan Yae sedang menonton pertempuran, tentu saja tidak nyaman baginya untuk mengatakannya, cukup beri petunjuk pada Ruhua. Peringkat berapa itu? Ruhua mengupil, bingung. Keterampilan bertarung Yuli pasti lebih tinggi dari miliknya, tapi seberapa besar, dia tidak bisa menebaknya. Oke, kakak senior Ruhua, kamu bisa kembali. Hei, begitu aku kalah, aku akan diperintahkan untuk mengusirku. Kamu sangat realistis. Ruhua tampak tidak berdaya, jika tidak, apalagi yang bisa dia lakukan. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Yuli, wajahnya tidak tahu malu. Namun, Yuli berada di level yang sama dengannya, jadi jika dia kalah, dia tidak akan kehilangan seluruh wajahnya. Jika dikalahkan oleh Lu Chen, semuanya akan berakhir. Alam Lu Chen jauh lebih rendah dari miliknya, dan alam tingginya tidak bisa mengalahkan alam rendah, jadi itu akan memalukan. Yuli, kirimkan aku kakak senior Ruhua. Ya, sebagai tanggapan, Yuli tersenyum dan memberi isyarat tolong kepada Ruhua. Aku akan kembali berlatih keras, dan aku akan mendatangimu setelah menerobos alam Xuanming. Ruhua mendengus, lalu menoleh dan pergi. Yuli buru-buru mengikuti dan menyuruh mereka pergi dengan sangat sopan. Tapi setelah berjalan beberapa saat, ketika tidak ada orang di sekitarnya, Yuli berkata, kakak senior Ruhua, ilmu pedangku adalah Xing Liu, keterampilan tempur tingkat menengah di tingkat surgawi. Apa? Setiap hari, keterampilan tempur tingkat surga. Ruhua merasa seperti disambar petir, dan dia tertegun di tempat, keterampilan tempur tertinggi dari Sekte Tao kita hanyalah peringkat teratas bumi. Hanya murid inti ke atas yang dapat berpartisipasi dalam pelatihan. Bagaimana Anda memiliki keterampilan tempur peringkat surga? Sebenarnya, di Legiun Fanatik, saya bukan satu-satunya yang memiliki keterampilan tempur tingkat surga, dan banyak orang memiliki keterampilan tempur tingkat surga sendiri. Kata Yuli, tidak ada keterampilan tempur tingkat surga di Wastelen Timur. Banyak dari Anda yang memiliki keterampilan tempur tingkat surga, dari mana asal Anda? Ruhua terkejut lagi. Itu semua diajarkan oleh Lu Chen. Takut, dari mana dia mendapatkan begitu banyak keterampilan tempur tingkat surga? Petik 2. Lagi pula, aku tidak tahu, dia adalah seorang legenda. Orang ini terlalu misterius. Potensi Lu Chen sangat besar, dan dia juga memiliki keterampilan tempur untuk menekan kotak bawah. Pangkatnya lebih tinggi. Anda pastinya bukan lawannya. Itu belum tentu benar, ketika saya mencapai alam Xuanming. Anda bukan tandingannya. Anda yakin? Tentu, pasti dan pasti. Orang ini adalah mengerikan. Kakak senior Ruhua, Legiun Fanatik tidak memiliki orang yang kuat, mengapa Anda tidak bergabung dengan kami? Petik 2. Tetapi begitu saya menerobos alam Xuanming, para tetua sekte dalam akan menunjuk saya. Petik 2. Sumber daya dari sekte dalam mungkin tidak sebanding dengan Legiun Fanatik kita. Lu Chen berkata selama aku menerobos alam Xuanming. Dia akan memberi kupil 9 pola Xuanming untuk membantuku melaju lebih cepat di alam Xuanming. Ah, pil Jiwen Xuanming. Tak satu pun dari pil Xuanming sekte tersebut memiliki 5 pola. Apakah Lu Chen sedang membual? Saya tahu karakter Lu Chen dengan baik. Jika dia bisa mengatakannya, dia bisa melakukannya. Biarkan aku mempertimbangkannya. Jika kakak senior bergabung, mungkin Lu Chen akan mengajarimu keterampilan tempur surgawi. Aku akan memikirkannya dengan serius. Yae melihat punggung Ruhua, dan tidak bisa menahan cemberutnya. Lu Chen menolak Ruhua, bahkan tidak pergi ke klub Xingxiu, karena dia ingin terus menjadi murid nominal dan tidak ingin masuk secara resmi. Murid nominal, dengan status rendah dan sumber daya sedikit, hanya melakukan pekerjaan sambilan, jadi apa gunanya? Berapa banyak orang yang bersedia menjadi murid nominal? Tapi, lihat Lu Chen, lihat pasukan Lu Chen, mereka semua hidup bahagia. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan tempur super Lu Chen telah menyebarkan reputasinya ke seluruh sekte luar bahkan sebelum dia memulainya. Pasukan fanatik itu juga merupakan eksistensi tingkat elit, dengan banyak master dan kekuatan tempur yang kuat. Faktanya, bergabung dengan pihak Lu Chen juga merupakan pilihan yang baik. Satu-satunya kelemahan adalah Anda harus menarik diri dari sekte luar dan menurunkan status Anda.
Tapi dia ingin dekat dengan Lu Chen, dan inilah satu-satunya cara. Selama Lu Chen lebih sering berhubungan dengannya, dia pasti akan menyukainya. Bagaimana bisa kamu tidak menyukainya? Kecantikannya adalah salah satu yang terbaik di antara murid luar, dan terlalu banyak senior yang mengejarnya. Hanya saja dia sudah lama jatuh cinta dengan potensi Lu Chen, dan belum menerima orang lain. Lu Chen, aku ingin bergabung dengan pasukanmu. Ye mengertakkan gigi, mengambil keputusan, dan akhirnya mengumpulkan keberaniannya. Maaf, pasukanku penuh dengan bujangan, dan wanita tidak diterima. Lu Chen berkata begitu. Kamu bisa membuat pengecualian, kata Ye cepat. Maaf, untuk menghindari kecurigaan, kami benar-benar tidak menerima wanita, silakan kembali. Lu Chen memberi isyarat mengundang, dan mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu itu dengan tidak baik. Sejak sekte itu terpecah, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita ini. Bagaimana dia bisa dimasukkan ke dalam legiun? Apakah pasukannya masuk dengan santai? Jika Anda bukan saudara yang keras kepala, teman yang baik hati, orang yang bermoral tinggi, atau pengikut setia, Anda tidak akan bisa masuk ke dalam legiun fanatik. Bahkan jika pihak lain adalah seniman bela diri, dia tidak akan menerimanya. Ye sangat kecewa dan tidak punya pilihan selain meninggalkan Sanshan. Lu Chen juga berbalik, dan hendak kembali dan bergegas berlatih. Hal-hal sepele dan membosankan ini telah menyia-nyiakan banyak waktunya. Itu hanya murid nominal, tapi dia begitu sombong sehingga bahkan masyarakat Xingxiu dari sekte luar menolaknya. Jika wilayahmu memasuki alam Xuanming, bukankah kamu akan mengabaikan sekte dalam? Sebuah cibiran kasar datang. Lu Chen berhenti sejenak, dan terus berjalan tanpa henti. Sebaliknya, Yuli dan yang lainnya menjadi waspada dan melihat sekeliling, tapi tidak ada seorang pun di sana. Pria yang memberontak. Tiba-tiba, sesosok tubuh turun dari langit dan mendarat di depan Lu Chen, menghalangi jalan Lu Chen. Lu Chen dingcing melihatnya, dan melihat bahwa orang yang datang adalah seorang pria muda, mungkin seumuran, tetapi dia terlihat agak membosankan. Pemuda itu mengenakan jubah Xuantian, dengan aura yang kuat, pembangkit tenaga listrik puncak di alam Xuanming. Alam Tiangang sebenarnya adalah proses penempaan tubuh. Alam Xuanming adalah proses menempa keinginan di luar tubuh fisik. Ada total 9 penempaan di alam Xuanming, dan ada 3 daerah aliran sungai. 1 hingga 3 tempa adalah posisi tempa rendah, 4 hingga 6 tempa adalah posisi tempa tengah, dan 7 hingga 9 tempa adalah posisi tempa tinggi. Setiap kali terobosan dilakukan, kemauan pribadi akan menjadi lebih kuat, dan kekuatan kemauan akan ditempa sekali lagi. Secara teoritis, satu latihan kemauan setara dengan 1 triliun kati kekuatan biasa. Masalahnya, kekuatan kemauan satu tingkat lebih tinggi dari kekuatan biasa. Oleh karena itu, kekuatan kemauan seseorang jauh lebih kuat daripada kekuatan biasa 1 triliun kati. Namun, Lu Chen sudah berada di 7 kutub geng surgawi, dan dia juga memiliki tingkat pertumbuhan abnormal multi-arah, sehingga Xuanming tidak bisa menatap matanya setelah pelatihan. Siapa kamu? Lu Chen memandang orang itu dengan dingin, dan tahu siapa orang ini, tetapi kata-kata dan perbuatannya tidak sopan, dan dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang ini, jadi dia hanya mengajukan pertanyaan dengan sadar, dan memberitahu orang ini caranya. Sulitnya Tuan Lu. Apakah kamu tidak melihatku mengenakan jubah Xuantian? Tidak bisakah kamu merasakan wilayahku? Mengapa kamu tidak bisa menebak ini? Pengunjung itu terkejut sejenak, dan kemudian dia terkejut, mengira bahwa IQ Lu Chen dipertanyakan, atau sekadar IQ rendah. Maaf, saya buta warna, jadi saya tidak tahu apa warna jubah Xuantian itu. Lu Chen terkekeh, dan memandang orang itu dengan jijik. IQ orang ini terlalu rendah. Jika dia musuh, dia pasti akan tertipu. Bagaimana dengan indramu? Buta juga. Pengunjung itu bertanya lagi. Benar, aku masih buta, aku tidak bisa merasakan apa itu alam. Lu Chen memandang anak laki-laki itu dan hanya tersenyum, orang ini benar-benar idiot. Kamu sungguh aneh, kata pengunjung itu dengan marah. Sama denganmu. Lu Chen mendengus pelan, dan si idiot itu tidak tahan lagi, dan sangat marah hingga ketujuh lubangnya berasap. Kamulah yang aneh, dan seluruh keluargamu aneh. Bocah idiot itu mulai memarahi jalanan, dia sama sekali tidak memiliki sikap orang kuat, dia hanyalah seorang gangster jalanan. Kita semua aneh, bukan? Lu Chen berkata sambil tersenyum. Sepertinya kepala pemuda ini benar-benar berlubang, atau dia kehilangan beberapa otak,
jadi dia tidak mau repot-repot berdebat dengan bocah idiot ini. Lagi pula, si idiot itu juga berasal dari keluarga yang sama. Meskipun dia sangat kasar, dia tidak membunuh. Ini sangat penting bagi Lu Chen. Anda bisa saja memiliki temperamen yang buruk, Anda bisa saja mengabaikan etika, dan Anda bisa saja berpikiran sempit, tetapi Anda tidak bisa menjadi pembunuh. Niat membunuh berarti niat membunuh, ingin membunuh seseorang. Lu Chen tidak akan meninggalkan orang pembunuh begitu dekat dengannya. Tidak, kamu aneh, aku tidak. Kata anak idiot itu. Oke, kamu benar, kamu aneh, aku tidak. Tanpa berpikir panjang, Lu Chen baru saja membuka mulutnya dan menggali lubang besar. Yah, asal kamu tahu. Bocah idiot itu langsung masuk ke dalam lubang, dan dia mengubur dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, bocah idiot itu merasa ada yang tidak beres. Dia menggaruk kepalanya untuk waktu yang lama, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Itu membuat Lu Chen meyakinkannya bahwa dia ingin mengatakan yang sebenarnya. Berhentilah menggaruk, jika kamu menggaruk rambutmu lagi, itu akan hilang. Lu Chen menghela nafas, dan tidak ingin membodohi orang idiot lagi, itu membosankan, jadi dia berkata, katakan padaku, siapa kamu? Kamu bukan dari Akademi Murid, apa yang kamu lakukan di sini? Namaku Pemula, murid Sekte Dalam, dan atas perintah kakak laki-lakiku, aku ingin kamu memulainya. Bocah idiot itu berkata jujur. Begitu kata-kata itu selesai, Yuli dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak hingga mereka berbalik. Ha, Pemula, kenapa kamu tidak menyebutnya restoran? Lu Chen juga tertawa, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk tertawa terlalu keras. Pemula ini adalah murid Xuantian dan murid Alam Xuanming. Pada dasarnya, dia adalah murid Sekte Dalam. Lu Chen sudah menebaknya sejak lama. Dia melihat orang ini kasar sebelumnya, jadi dia hanya bermain-main dengannya. Saudara-saudara terus memanggilku Pemula, dan aku menjadi pemula, dan mereka tidak menyebutku restoran. Pemula itu tercengang, dan dia cukup serius ketika membicarakannya. Lu Chen sangat ingin menulis surat yang meyakinkan untuknya. Oke, Pemula, apa yang kamu ingin aku lakukan? Lu Chen menahan senyum dan bertanya. Aku tidak mencarimu untuk memulai, tapi memintamu untuk memulai, untuk memasuki pintu batinku. Ruki itu akhirnya terbangun, dia mengatakan hal yang salah tadi, tidak heran yang lain tertawa terbahak-bahak, masuk ke pintu bagian dalam. Semua orang tercengang, Lu Chen juga kaget. Lu Chen tidak memiliki satupun bintang yang berbakat, dan seni bela dirinya tidak memiliki peringkat apapun. Bakatnya bisa dikatakan nol, dan Xuantian Daozong tidak menerimanya. Tetapi dengan wilayah dan kekuatan tempur Lu Chen, sekte ini pasti akan membuat pengecualian. Tidak masalah untuk memasuki sekte luar, tetapi masih sedikit lebih buruk untuk memasuki sekte dalam. Murid sekte dalam harus mencapai alam Xuanming untuk memenuhi syarat. Sekarang Lu Chen hanya berada di kutub ketujuh Tiangang, merupakan pengecualian langka untuk memanggil Lu Chen ke dalam sekte dalam. Jika ketua sekte dalam membuat pengecualian untuk merekrut Lu Chen, maka tidak apa-apa, ketua-ketua berhak melakukannya. Tapi pemula itu mengatakan bahwa dia datang ke sini atas perintah kakak laki-lakinya, jadi ada masalah. Mengapa kakak senior begitu hebat sehingga dia memiliki hak untuk mendaftarkan murid batin secara tidak terduga? Kakak senior itu memanggilmu ke sini. Lu Chen bertanya. Kakak senior Yewu, kata si pemula. Lu Chen terkejut sejenak, dan dia tahu siapa orang itu, murid dalam nomor 1 dari sekte Xuantian Dao. Dia juga termasuk 10 besar di billboard, dan satu-satunya murid dari sekte Xuantian Dao. Hanya saja ia berada di peringkat terbawah, yakni peringkat ke-10. Dibandingkan dengan Xiao Wangcheng yang menempati posisi ketiga di billboard, Yewu tertinggal jauh. Ternyata itu adalah kakak senior Yewu. Dia adalah murid nomor 1 dari sekte dalam. Dia dilatih secara mendalam oleh ketua-tetua sekte dalam. Dia ditakdirkan untuk menjadi murid inti. Di masa depan, dia adalah sangat berharap untuk dipromosikan menjadi murid sejati dan menjadi tulang punggung sekte ini. Yuli berkata, jadi, tidak peduli apa yang ingin dilakukan kakak senior Yewu, ketua sekte dalam pasti akan setuju. Apakah Yewu mengenal Xiao Wangcheng? Lu Chen memandang pemula itu dan bertanya. Tahu, kata si pemula, bagaimana hubungan mereka? Lu Chen bertanya lagi. Hubungannya sangat buruk. Xiao Wangcheng selalu menindas kakak senior Yewu. Jalan pemula. Lalu apakah kakak senior Yewu menelan amarahnya demi
Keharmonisan. Lu Chen tersenyum, dan menggali lubang kecil untuk pemula itu. Ya, kakak senior Ye Wu juga sangat sedih. Pemula itu menghela nafas, memasuki lubang dengan lancar, dan mengakui detail Ye Wu. Remas kepalanya, wajah Lu Chen tiba-tiba berubah, dan dia menamparkan wajah pemula itu. Konseling adalah konseling, mengapa kamu menahan diri? Murid nomor 1 yang bermartabat dari sekte dalam sekte Xuantian Dao sebenarnya menelan amarahnya kepada orang luar, yang menunjukkan bahwa dia adalah seekor kelinci. Semua wajah Xuantian Dao zong. Tidak, kakak senior Ye Wu sangat berani, dan dia jelas bukan pengecut seperti yang kamu katakan. Pemula itu tercengang oleh aura Lu Chen, dan dengan cepat menjelaskan. Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu, apakah ranah Ye Wu lebih rendah dari ranah Xiahou Wangcheng? Lu Chen tiba-tiba bertanya. Tidak, mereka semua adalah dewa setengah langkah. Dalam hal kekuatan tempur, kakak senior Ye Wu tidak jauh lebih buruk dari Xiahou Wangcheng. Jalan pemula. Karena mereka berada di level yang sama, Xiahou Wangcheng mengganggunya. Mengapa dia tidak berani melawan Xiahou Wangcheng dengan nyawanya? Apa yang dia takuti? Takut mati. Murid nomor 1 dari sekte dalam, dia telah berubah menjadi hantu, jadi dia berani datang dan merekrutku. Kenapa dia begitu berkulit tebal? Lu Chen mengajukan serangkaian pertanyaan, yang membuat pemula itu tercengang, tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Tidak, kakak senior Ye Wu jelas tidak seperti yang kamu katakan, dia bersedia dianiaya demi kebaikan sekte kita. Pemula itu tertegun beberapa saat sebelum pulih, dan menjelaskan, sekte Tao kami memiliki hubungan yang baik dengan sekte Changyu, dan Xiahou Wangcheng adalah murid nomor 1 dari sekte dalam sekte Changyu. Kakak senior Ye Wu mengutamakan situasi keseluruhan. Berikan konsesi kepada Xiahou Wangcheng dalam segala hal, agar tidak merusak keharmonisan kedua keluarga. Jadi begitu, Lu Chen berpura-pura tiba-tiba mengerti, dan ketika pemula itu melepaskan kewaspadaannya, dia tiba-tiba menggali lubang untuk pemula itu. Jika ada murid dari sekte Changyu yang dilatih di Xuanming dan mengatakan kamu adalah spesies liar, kamu akan. Aku menghajarnya sampai mati. Sebelum Lu Chen selesai berbicara, pemula itu sudah mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat, seolah-olah dia sedang mengalami pertumpahan darah. Kamu tidak bisa dikalahkan, situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting. Lu Chen menahan senyumnya dan berkata, kentut besar, siapa yang peduli dengan situasi keseluruhan, jika kamu terlalu sering menindas orang, kamu pantas dipukuli. Pemula itu meraung, jadi, diintimidasi, bahkan kamu harus mengalahkan orang lain. Ye Wu menjadi murid nomor 1 sekte dalam, tetapi bahkan kamu tidak sebaik kamu, bagaimana jika kamu bukan seorang pengecut? Lu Chen akhirnya menguburkan pemula itu. Ini, ketika si pemula mendengar ini, dia langsung berubah dari marah menjadi tercengang. Dia tidak bisa mengikuti ritme Lu Chen sama sekali, dan pikirannya menjadi kosong. Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Meskipun pemula itu tercengang, dia tidak bodoh. Setelah dikelilingi oleh Lu Chen seperti ini, dia sepertinya mengerti sedikit. Namun, kenapa aku merasa kamu selalu mengincar kakak senior Ye Wu? Apakah kamu punya masalah dengannya? Tanya si pemula. Aku tidak kenal Ye Wu Su, jadi kami tidak punya masalah apapun. Lu Chen berhenti sejenak sebelum mengungkapkan alasan sebenarnya, namun, aku berselisih dengan Xiahou Wangcheng. Orang itu hampir membunuh saudaraku. Dia berhutang separuh nyawanya pada saudaraku dan harus membayarnya kembali. Aku akan membayarnya kembali. Sangguan Jin yang berdiri di sampingnya segera berdiri. Dan berkata dengan dingin, pada awalnya, Xiahou Wangcheng menyerang dan merebut dia dan Fei Long. Fei Long memiliki pertahanan yang kuat dan membawanya ke bawah. Tapi dia garing dan tidak tahan sama sekali, bahkan jiwanya pun terpesona. Jika Lu Chen tidak menemukan si Men Qianshan tepat waktu, pergi ke gua hantu, membunuh utusan hantu, dan mengembalikan jiwanya, rumput di kuburannya akan setinggi beberapa kaki. Dia akan membalas dendam ini cepat atau lambat. Sangguan Jin, bukannya aku meremehkanmu. Dia adalah peri setengah langkah, dan kamu adalah tiang langit kelima. Saat kamu pergi untuk membalas dendam, hari bunga bakung akan dingin. Lu Chen melirik ke arah Sangguan Jin, dan berkata, saat itu, Xiahou Wangcheng datang ke sini karena suatu alasan. Dia membunuhmu untuk melampiaskan amarahnya padaku. Semuanya ditujukan padaku. Jadi kebencian ini tidak ada hubungannya denganku, dan telah tidak ada hubungannya denganmu.
Aku akan pergi ke Xiahou Wangcheng untuk menagih utangnya. Lu Chen mengatakan satu demi satu, bahkan Sang Guan Jin pun terkejut. Hei, kamu bermusuhan dengan Xiahou Wangcheng, ada apa dengan kakak senior Guan Yewu? Pemula menjadi tidak sabar. Xiahou Wangcheng pernah berkata bahwa kamu bisa meminta Yewu untuk menjagaku sesuka hati. Aku tidak tahu apakah Yewu menyuruhmu datang, apakah dia mendengarkan perintah Xiahou Wangcheng dan berencana untuk menjagaku. Lu Chen berkata dengan dingin. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Xiahou Wangcheng memiliki dendam terhadap Lu Chen dan mengenal Yewu, jadi Yewu mengirim seseorang untuk mencari Lu Chen, entah apakah dia membantu Xiahou Wangcheng. Lagi pula, pemula itu juga baru saja mengatakan bahwa demi keharmonisan kedua keluarga, Yewu memberi jalan kepada Xiahou Wangcheng di mana-mana. Maka Yewu mungkin juga bertindak atas nama Xiahou Wangcheng atas kebaikan ini, dan menyerang Lu Chen. Tidak heran Lu Chen mengincar Yewu. Terlepas dari kenyataan bahwa Yewu adalah seorang pengecut, Lu Chen sama sekali tidak mempercayai Yewu. Tidak, meskipun kakak senior Yewu menoleransi Xiahou Wangcheng, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu untuk Xiahou Wangcheng, apalagi mengincarmu. Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, mengapa Yewu merekrutku? Lu Chen bertanya, prestasi dan pencapaianmu baru-baru ini telah diperkenalkan ke sekte dalam. Kakak senior Yewu berpikir bahwa kamu memiliki potensi, jadi dia memenangkan kesempatan agar kamu diterima. Tapi mengapa kamu berpikir begitu buruk tentang kakak senior Yewu? Ruki itu tampak bersemangat dan berusaha membela Yewu, dan terlihat bahwa hubungannya dengan Yewu tidak biasa. Tapi Lu Chen tidak tertarik dengan hal-hal ini, dia tidak mengenal Yewu, entahlah apakah Yewu diperintahkan oleh Xiahou Wangcheng. Kembalilah dan beritahu Yewu bahwa aku tidak tertarik memasuki sekte dalam, dan katakan padanya untuk tidak menggangguku. Lu Chen tidak memberikan wajah apapun kepada pemula itu, dan berkata terus terang. Kakak senior Yewu menyuruhku untuk membawamu kembali ke gerbang dalam, jadi kamu harus mengikutiku. Tapi pemula itu berkata dengan tegas, seperti tongkat bambu, sebenarnya menganggap perintah Yewu sebagai keputusan kekaisaran. Bagaimana jika aku tidak pergi? Lu Chen tersenyum. Kalau begitu aku akan menangkapmu. Pemula itu berani mendominasi, hampir membuat Lu Chen tertawa dan meludah. Tidak heran jika dia adalah Xuan Ming Yijian, dan Lu Chen adalah Tiangang Qiji. Perbedaan dunia antara keduanya agak besar, dan terdapat arogansi di permukaan. Kamu berani, Sang Guan Jin dan yang lainnya berteriak dengan marah dan segera mengelilinginya. Apa, menindas beberapa orang dengan lebih banyak? Bahkan jika kalian semua bertarung bersama, kalian bukanlah lawanku. Pemula itu memandang semua orang dengan jijik, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Ada 11 orang di bawah sisi Lu Chen, 8 Tiangang Wuji, dan 3 Xuan Ming setengah langkah, yang tidak cukup untuk dia muat di antara giginya. Baginya, di bawah alam Xuan Ming, mereka semua adalah sampah, dan bisa disapu dengan satu tangan. Tutupi langit. Fei Long memimpin, melempar pot ganda, dan menopang garis pertahanan yang kuat untuk semua orang. Lingkaran Dharma, lingkaran besi. Gao Hai membentuk jejak tangannya, dan kemudian lingkaran kurungan turun dari langit, menjebak pemula tersebut. Lautan jimat. Aisan melepaskan jimat yang tak terhitung jumlahnya dan mengepung pemula itu. Slender Tiger juga membuang beberapa kotak trik dan mengaturnya. Keempat pria itu, tinggi, pendek, gemuk, dan kurus, mengatur segalanya dalam sekejap. Sang Guan Jin menghunus pedangnya dan menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tersedak, erangan pedang terdengar, dan cahaya pedang menebas langsung ke arah pemula. Yang lain juga menyerang satu demi satu, dan bergandengan tangan untuk menyerang para pemula. Pemula adalah orang kuat di puncak Xuan Ming, yang memiliki kekuatan kemauan. Mereka harus mengepung bersama untuk mendapatkan peluang menang. 1 lawan 1 hanya mencari pelecehan. Keluar dari sini. Ruki itu berteriak dengan keras, nafasnya keluar, dan auranya meledak ke langit. Dalam sekejap, cahaya pedang dari pembudidaya pedang runtuh, lingkaran sihir Gao Hai hancur, lautan jimat di gunung pendek menyala, dan kotak jebakan harimau kurus hancur. Hancurkan pertahanan naga gemuk itu. Meteor, bikucuwww.bikuwu.biz. Streamer, potong jiwa, kaitkan jiwa, Yuli, Kuan Seng, Majia, Niu Ding dan lainnya menunjukkan keterampilan tempur mereka saat menyerang pemula. Hancurkan semuanya. Pemula itu mengedarkan energi aslinya dan membenturkan tangannya ke tanah. Ledakan.
Tanah hancur menjadi lubang yang dalam, dan debu beterbangan. Gelombang esensi sejati meletus seperti riak, berdampak ke segala arah. Yuli dan yang lainnya tertangkap basah, tidak mampu menahan diri untuk beberapa saat, dan segera terlempar oleh gelombang energi sejati. Yuli dan dua anggota legiun lainnya berada setengah langkah dari alam Xuanming, dan kekuatan mereka kuat. Mereka terbang hanya 10 kaki jauhnya sebelum berhenti. Namun, Quan Sheng, Majia dan Niu Ding masih menjadi 5 kutub tiangang, dan kekuatan mereka jauh lebih buruk, dan mereka langsung ditembakkan dari jarak puluhan ribu kaki. Lu Chen, yang menyaksikan pertempuran di sampingnya, tidak terpengaruh oleh gelombang Yuan yang sebenarnya, berdiri seperti pohon pinus, berdiri di tempat tanpa bergerak. Meskipun serangan pemula itu sengit, dia tidak membunuh, dan Lu Chen tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia membiarkan Yuli dan yang lainnya berlatih dan merasakan kekuatan alam Xuanming. Unggul, dengan raungan yang keras, Yuli bergandengan tangan dengan dua orang lainnya untuk menyerang pemula itu. Xuanming setengah langkah, kekuatan tempurnya jauh tertinggal, menerobos dan datang kepadaku untuk bertarung. Pemula itu tertawa, dan berhenti menyentuh tanah. Dia mengulurkan tangannya dan melambaikan telapak tangan, ingin memberi sedikit pelajaran pada Yuli dan yang lainnya. Tanpa diduga, kekuatan telapak tangan yang mampu meruntuhkan gunung dan menghancurkan gunung terhempas oleh pedang Yuli. Keterampilan tempur tingkat lanjut, wajah pemula itu sedikit berubah, dan dia dengan cepat mengayunkan pisau tangan, memaksa dua orang lainnya untuk meraih Yuli. Meteor, kekuatan supernatural Yuli begitu kuat, dia mengambil pedangnya, dan kemudian menghancurkan cengkeraman kuat itu. Dan dua anggota Legiun Xuanming setengah langkah lainnya tidak menganggur, dan juga menggunakan keterampilan tempur mereka untuk mengepung pemula. Keduanya adalah mantan bawahan Yuli, dan mereka mengikuti Yuli untuk bergabung dengan Legiun Fanatik. Meskipun mereka juga merupakan Xuanming setengah langkah, kekuatan mereka tidak sebaik Yuli, dan keterampilan tempur mereka juga merupakan keterampilan tempur umum tingkat atas dari Legiun, jauh lebih baik daripada Yuli. Kelas menengah Tiantier jauh lebih lemah. Meski begitu, kekuatan skill tempur tingkat tinggi tingkat bumi tidak bisa dianggap remeh. Keterampilan tempur terkuat Xuantian Daozong hanyalah keterampilan tempur tingkat bumi tingkat atas, dan pemula tidak memiliki keterampilan tempur tingkat dasar yang tinggi sama sekali. Oleh karena itu, anggota dari kedua legiun bergabung untuk menyerang dan menindas mereka dengan keterampilan tempur, yang juga memberikan banyak tekanan pada pemula. Tentu saja, Yuli lah yang memberikan tekanan paling besar pada pendatang baru. Orang kuat di alam Xuanming memiliki kekuatan kemauan, dan dengan satu gerakan tangannya, dia dapat menghancurkan 10 atau 8 ahli alam Xuanming setengah langkah. Tapi sekarang, di bawah tekanan keterampilan tempur tingkat tinggi, pembangkit tenaga listrik puncak Xuanming yang bermartabat telah bertarung selama lebih dari 10 ronde tanpa memukul mundur 3,5 langkah alam Xuanming, yang sangat jarang terjadi. Kekuatan tempur ketiga Yuli sangat kuat. Alam Xuanming setengah langkah, sungguh kuat, berapa kali lebih kuat dari Tiangang Jiuji. Saya tidak tahu kapan saya bisa menerobos ke alam Xuanming setengah langkah. Fei Long dan yang lainnya berbicara satu demi satu, segala macam rasa iri. Mereka tidak naik, mereka hanya bisa menjadi penonton. 5 kutub Tiangang berada di depan yang kuat di alam Xuanming, mereka benar-benar bajingan, dan mereka tidak membantu Yuli, tetapi merugikan Yuli. Mereka sangat kuat, mereka seperti 3 ikan air. Lu Chen berkata dengan wajah dingin, 3,5 langkah Xuanming, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan satu pun Xuanming. Mereka telah melatih keterampilan tempur mereka dengan sia-sia, dan mereka telah menyia-nyiakan darah binatang mereka. Sayang sekali melemparkan mereka ke arah rumah nenek. Anggota pasukan fanatik saya semuanya memiliki keterampilan tempur tingkat tinggi, mempraktikkan teknik pelatihan tubuh terkuat, dan memiliki senjata terbesar di tangan mereka. Dengan sumber daya yang bagus, mereka harus memiliki kemampuan untuk melompati pertempuran, jika tidak mereka tidak akan menjadi anggota pasukanku. Melihat Lu Chen dengan wajah tidak puas, Fei Long berkata, tidak apa-apa bagi mereka bertiga bertarung seperti ini. Bagaimanapun, mereka bukan kamu, mereka tidak memiliki sarana sebanyak kamu, dan mereka tidak bisa lakukanlah jika mereka terlalu menuntut. Lupakan dua lainnya, mereka hanya memiliki keterampilan tempur umum Legiun, dan mereka tidak dapat menekan pemula. Tapi, Yuli telah diajari oleh saya, dan dia memiliki keterampilan tempur tingkat menengah di surga, jadi dia seharusnya tidak terlalu buruk dalam bertarung.
Dia harusnya menang sendirian, rookie. Lu Chen menoleh dan melirik Fei Long dan yang lainnya, dan berkata, jika kamu berada di alam yang kuat, jika kamu naik secara acak, 10 pemula dapat menjatuhkannya. Apakah itu memakan waktu lama? Bakat Yuli biasa-biasa saja, tidak ada bandingannya dengan kita semua. Kata Fei Long. Lu Chen tidak berbicara lagi, apa yang dikatakan Fei Long adalah kebenaran, bakat Yuli memang biasa-biasa saja, bahkan tidak sebanding dengan Kuan Seng, mirip dengan Fest dan Niu Ding. Bukan hanya Yuli, tapi juga talenta dua lainnya, apalagi 495. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Bakatnya, tidak tinggi, situasi ini sangat umum terjadi di fanatik Legion. Hanya sedikit orang seperti Sangguan Jin yang benar-benar jenius dalam seni bela diri. Lu Chen berharap semua orang di Fanatical Legion akan menjadi orang kuat kelas 1. Apa artinya menjadi tak terkalahkan di level yang sama, yang paling kuat adalah membunuh musuh di level yang lebih tinggi. Jika bakat saja tidak cukup, itu dapat diperbaiki melalui kerja keras, tetapi Lu Chen menginginkan lebih. Jika Anda menginginkan lebih, Anda harus mencari cara untuk menutupi kekurangan ini nanti. Kamu lumayan, kamu malah memaksaku menggunakan senjata. Rookie itu merasa ketiga Yuli secara fisik kejam, dan agak sulit bertarung dengan tangan kosong, jadi dia segera menunjukkan senjatanya, 2 pisau dapur. Begitu pisau dapur keluar, dia menebas ke kiri dan ke kanan, dan sebagian besar kekosongan terpotong dan runtuh, mengguncang seluruh gunung dengan gemetar. Bentak, bentak, 2 anggota Legiun Xuanming setengah langkah tidak dapat menahan kekuatan Kaili, dan dikirim terbang dengan luka parah. Yuli kehilangan 2 pembantunya, dan berhadapan 1 lawan 1 dengan Rookie, dan langsung dirugikan. Setelah melawan selama beberapa ronde, dia ditebas oleh pemula dengan pedang lembut dan ditendang keluar. Lu Chen, orang terkuatmu telah dikalahkan olehku, dan sekarang tidak ada yang melindungimu, kamu harus mengikutiku dengan patuh. Pemula itu tertawa, sedikit sombong. Menurutnya, kekuatan tempur terbaik pasukan sampah Lu Chen adalah Xuanming 3,5 langkah. Kekuatan tempur ketiga orang itu sangat kuat, jauh lebih kuat dari rata-rata alam dunia bawah mendalam setengah langkah, yang benar-benar membuka matanya. Tapi apa gunanya, Xuanming setengah langkah masih bukan kondisi Xuanming yang sebenarnya. Apakah dia bergesekan dengan tanah? Arogan, siapa bilang bosnya tidak terlindungi? Mari kita lindungi bos bersama-sama. Dengan begitu banyak dari kita, bahkan jika dia berada di alam Xuanming, dia mungkin tidak bisa melakukannya lebih baik dari kita. Pada saat ini, semua anggota Legiun Fanatik keluar dan berkumpul di sekitar Lu Chen. Mereka semua memelototi pemula itu dan bersumpah untuk melindungi Lu Chen sampai mati. Naga gemuk, angkat kelompok perisai, aku tidak percaya, seluruh pasukan fanatik kita tidak bisa mengalahkan alam Xuanming. Sangguan Jin juga mengatakan hal yang sama. Faktanya, mereka tidak tahu berapa tingkat kekuatan tempur Lu Chen yang telah dicapai. Meskipun Lu Chen telah lama mampu mencapai setengah langkah alam Xuanming, dan sekarang dia telah menembus kutub ketujuh Tiangang, kekuatan tempurnya selalu dalam kategori alam Tiangang. Ada kekuatan kemauan di alam Xuanming, dan ada kesenjangan besar antara mereka dan Xuanming setengah langkah, hampir satu di langit dan yang lainnya di tanah. Pemula itu masih berada di puncak pelatihan Xuanming, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat. Dan Lu Chen bahkan tidak memiliki setengah langkah Xuanming, siapa yang percaya bahwa dia bisa melawan alam Xuanming? Tidak ada gunanya, kalian tidak bisa menghentikanku sama sekali. Kata si pemula, oke, itu saja untuk hari ini. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Lu Chen melangkah keluar dari kerumunan dan berjalan langsung menuju pemula. Haha, kamu akhirnya menemukan jawabannya, apakah kamu akan mengikutiku? Pemula itu tertawa, brengsek, jika aku tidak melihat kamu tidak bermain keras, aku bisa membuatmu berantakan di sini. Kata Lu Chen, apa maksudmu? Pemula itu bingung, artinya, kamu bisa keluar sekarang. Setelah Lu Chen selesai berbicara, napasnya meledak sia-sia, dan kedua naga itu bangkit dan mengelilinginya. Pola naga ganda muncul di matanya. Muncul, penglihatan, pemula itu terkejut. Tangan, tian-tian, sebuah tangan besar meraihnya, angin dan awan melonjak, ruang angkasa runtuh, kehampaan hancur, bumi tidak dapat menahan beban cengkeramannya, dan seluruh gunung berguncang dengan hebat. Kecepatan menggenggamnya seperti aliran kilat, mengunci pemula, dan akan tiba dalam sekejap mata.
Kunci aku. Pemula itu terkejut, dan buru-buru menggunakan tekadnya untuk menghentikannya dengan pisau dapur. Klik, Lu Chen mengambil pisau dapur, menghancurkan kekuatan pisaunya, dan langsung mengambilnya. Segera setelah itu, tangan lainnya meraih dan masih mengunci si pemula. Potong sungai dan laut. Pemula itu tahu betapa kuatnya pisau itu, jadi dia segera mengambil pisau dapur terakhir, mencoba yang terbaik, dan menebasnya. Pisau itu menghancurkan ruang, membelah kehampaan, bila dengan kekuatan kemauan mengguncang bumi, dan langit serta bumi menjadi pucat. Namun, Lu Chen tidak berhenti karena kekuatan pisau dapur. Dia membalikkan telapak tangannya dan menyapanya dari bawah ke atas. Klik, pisau dapur menebas dan mengenai telapak tangan Lu Chen, tetapi tidak dapat menembus esensi pelindung di tangan Lu Chen, dan Lu Chen malah meraih pedangnya. Ini. Wajah pemula itu berubah drastis, dan dia ketakutan. Pisaunya adalah gerakan yang berat, dengan seluruh kekuatan kemauan, tidak ada seorang pun di level yang sama yang dapat menangkapnya. Jika bukan karena kekuatan tempur Lu Chen yang kuat, dia tidak akan terpaksa menggunakan pisau ini. Namun, Lu Chen mengambil pisau itu dengan tangan kosong. Itu adalah pisau berdarah. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa kekuatan tempur terkuat dari Legiun Fanatik bukanlah 3 orang Xuanming setengah langkah, tetapi Lu Chen yang hanya memiliki 7 kutub langit. Dia bahkan tidak bisa melihat betapa kuatnya Lu Chen. Lagi pula, jika seseorang meraih bilahnya, dia tidak bisa menariknya kembali dengan seluruh kekuatannya, seolah-olah pisau dapur itu ditekan dengan kuat oleh 100.000 gunung. Tiba-tiba, Lu Chen menarik pisau dapur dari tangannya. Ambil pisauku dan pukul aku. Pemula itu panik dan meninju Lu Chen. Tanpa diduga, sebelum tinjunya berada di tempatnya, dia ditangkap oleh Lu Chen dengan satu tangan, dan kekuatan tinjunya runtuh di tempat. Namun, Lu Chen dengan cepat melepaskan tinjunya, dan tiba-tiba meraih lehernya dan meremas alat vitalnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Kembalilah dan beritahu Ye Wu bahwa aku tidak tertarik dengan ajakan dia. Dengan lambaian tangannya, Lu Chen melemparkan pemula itu dari gunung. Ketika Lu Chen berbalik, dia melihat semua orang di Fanatik Legion memiliki ekspresi yang sama, tercengang. Benar sekali, semua orang sangat terkejut dan tidak bisa menahan diri. Orang kuat di alam Xuanming, dengan kekuatan kemauan di tubuhnya, tidak dapat dilawan oleh alam Tiangang. Ketiga Yuli mencoba yang terbaik untuk menekan mereka dengan kekuatan keterampilan tempur tingkat tinggi, tetapi mereka hanya bermain imbang dengan pemula yang bertangan kosong. Begitu senjata pemula itu keluar, Yuli dan mereka bertiga dikalahkan dalam sekejap. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan alam Xuanming. Orang kuat di alam Xuanming benar-benar dapat menghancurkan keberadaan setengah langkah Xuanming yang tak terhitung jumlahnya. Tapi bagaimana dengan Lu Chen? Dia melecehkan pemula itu menjadi seekor anjing dengan mudah, menyambar pisau dapur pemula itu dengan santai, dan melemparkan pemula itu ke bawah gunung. Apakah ini 7 kutub alam Tiangang? Mereka yang tidak tahu, mengira Lu Chen adalah penempaan ketiga dari alam Xuanming. Bos dari Fanatical Legion sebenarnya bukanlah horor biasa, ini sangat menakutkan. Sejak saat itu, semua orang merasa bahwa mereka mengikuti orang yang tepat. Tentu saja, semakin mesum kekuatan tempur bosnya, mereka akan semakin bangga sebagai bawahan. Kakak senior, kamu terlalu kuat, kamu hanyalah idola dari idolaku. Fei Long bergegas mendekat dengan penuh semangat, tapi diusir oleh Lu Chen. Hidup bos. Yang lain bersorak, semuanya terlihat bersemangat dan semangat mereka tinggi. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Kembalilah berlatih. Jika kamu tidak bekerja keras pada level rendah, kamu akan digantung dan dipukuli di masa depan. Lu Chen memandang semua orang dan mengajari mereka seperti ini. Setelah itu, Lu Chen memerintahkan pembubaran dan mendorong semua orang kembali berlatih.